Mari saya undang kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Glory bagimu Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau hidup, Engkau besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang Kau berkati ini. Kami ada di hadirat-Mu. Pujian kami telah naik di hadirat-Mu Tuhan. Biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam untuk belajar, untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami semua yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu.
ampuni, kuduskan setiap kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat lewat firman-Mu hari ini. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau coba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami sehati tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan setiap kutuk tenung, sihir, mantra-mantra, gunjingan, dodosir karismatik, kata sia-sia yang diarahkan kepada kami, ikatan, tekanan, kuasanya minta dihancurkan dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami tetap ada di hadirat-Mu dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Iya, puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema pergumulan mengubah kehidupan. Pergumulan mengubah kehidupan. Kita akan membuka di dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal yang ke-39 ayat 5 sampai ayat yang ke-19. Tapi kita akan membacanya beberapa ayat saja, nanti kita akan baca yang selanjutnya. Kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 saja. Mari kita baca dua ayat ini. Kejadian pasal 39 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, saya percaya kalau orang dibilang manis sikapnya dan elok parasnya, artinya dalam setiap sikap, dalam setiap tutur kata, dalam setiap tindakannya itu menyenangkan orang. Amin. Ya, itu yang dibilang manis sikapnya. Kalau elok parasnya artinya bahwa dia dari penampilan, dari wajah dia memang ganteng atau cakep ya, tapi dikatakan manis sikapnya. Inilah Yusuf. Nah, ini yang kita akan pelajari bersama daripada kehidupan daripada seorang yang bernama Yusuf. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan tema pergumulan mengubah kehidupan, saudara, bahwa kita tahu setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya pergumulan, yang namanya persoalan dalam kehidupannya. Selama saudara dan saya hidup, saudara, kita tidak akan pernah lepas dengan pergumulan hidup, persoalan demi persoalan datang. Bahkan seringkali kita belum selesai persoalan yang satu sudah datang. Seringkali persoalan yang satu baru selesai, datang lagi persoalan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata bahwa ini sudah terjadi, yang namanya pergumulan itu sudah terjadi dari sejak Adam dan Hawa, dari manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Mereka sudah mengalami yang namanya godaan hidup, di mana pada saat mereka ada di Taman Eden, harusnya mereka sudah menikmati segala sesuatu, mereka hidup dengan enak, hidup dengan damai. Bahkan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mereka memiliki satu persekutuan yang sangat dekat dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata godaan itu datang. Ya, godaan itu datang, dan itulah yang
Dikatakan dia bentuknya ular, dia menggoda Hawa dan akhirnya Adam dan Hawa mereka sama-sama jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah, pergumulan, persoalan seringkali datang dalam kehidupan kita, tapi yang menjadi respon kita, saudara, di mana saat masalah itu datang akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Ya, jadi pada saat Bapak Ibu kita menghadapi satu persoalan, satu ujian, satu cobaan, satu godaan, apa respon kita pada saat itu? Respon kita yang pertama itu akan mempengaruhi langkah-langkah kita yang berikut. Amin. Saudara mengerti sampai di sini? Jadi respon saudara pada saat saudara menghadapi persoalan itu akan menentukan langkah yang berikut. Contoh saudara, pada saat Adam dan Hawa dia digoda ya oleh si iblis, dia menggoda dengan menawarkan, padahal dia sudah tahu bahwa semua yang ada di taman itu ada pohon yang memang tidak bisa dimakan, tapi si ular menggoda. Dan apa yang terjadi saudara? Responnya itu saudara, respon dari Hawa, ternyata dia merespon apa kata si ular ini saudara. Kemudian menentukan langkah berikutnya karena dia mendengar, dia menerima apa yang menjadi yang disampaikan oleh ular tadi, saudara, dia terima. Akhirnya bukan saja dia terima, dia melangkah, dia memakan buah itu, bahkan dia memberikan kepada suaminya. Dan apa yang terjadi saudara? Langkah berikutnya mereka setelah makan itu dikatakan mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Jadi respon awal itu menentukan langkah-langkah berikut. Karena dia mendengar, dia menerima. Kemudian langkah berikutnya dia melakukan, dia bertindak. Dan akhirnya terjadilah akibat daripada apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang akhirnya berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali di dalam bacaan kita saudara, bahwa dalam kisah Yusuf, ya, kita kembali ke kisah Yusuf, bahwa kisah Yusuf ini saudara, kita melihat ada satu teladan yang Yusuf lakukan saudara. Dia tetap setia kepada Tuhan walaupun Yusuf ini mengalami berbagai hal yang buruk dalam kehidupannya. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia sesuai dengan waktu Tuhan. Amin. Kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf ini saudara. Nah, seringkali Tuhan menggunakan setiap persoalan dalam kehidupan kita saudara itu sebagai satu ujian untuk mengubah dan memurnikan iman kita. Jadi setiap persoalan, setiap permasalahan yang ada seringkali Tuhan pakai itu untuk menguji kita, untuk supaya bisa bagaimana kita bisa berubah, bagaimana bisa memurnikan iman kita dengan adanya persoalan itu. Nah, kita akan belajar selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan. Kita lihat dalam bacaan dalam ayat-ayat ini, kalau saudara lihat di awal daripada ayat dari pasal yang ke-39 ini saudara, di situ dikatakan ayat yang pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yusuf ini dia tinggal di tanah Kanaan bersama dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Ya, dia tinggal di tanah Kanaan. Dia adalah anak yang disayang oleh orang tuanya, dia anak bungsu. Dia disayang oleh orang tuanya yang bernama Yakub atau Israel. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ternyata bahwa kasih sayang yang orang tuanya beri ini karena memang anak ini lahir di masa tua daripada Yakub. Jadi dia lahir di masa tua, anak ini lahir sehingga dia menjadi anak kesayangan. Dia dibedakan dengan saudara-saudaranya. Dia dibikinkan satu jubah yang bagus oleh orang tuanya, sehingga itu mendatangkan iri dan kebencian oleh kakak-kakaknya. Ya, mendatangkan
kebencian, mendatangkan iri terhadap saudara-saudaranya. Apa yang terjadi, saudara? Sehingga Yusuf perjalanannya, walaupun dia disayang oleh orang tuanya, saudara, dia pernah dimasukkan ke dalam sumur. Setelah dia masuk ke dalam sumur, apa yang terjadi? Dia diambil dari situ dan dia dijual kepada orang Ismail. Ya, dijual kepada orang Ismail. Nah, setelah dia dijual dari orang Ismail, dikatakan di ayat yang pertama tadi, apa yang terjadi, saudara? Bahwa dikatakan pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail. Jadi pengawal raja membeli Yusuf ini dari tangan orang Ismail. Jadi dibawanya lah mereka ke Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini perjalanan Yusuf ini begitu luar biasa, persoalan yang dia hadapi dari hari ke hari. Saudara bisa membayangkan hidup di dalam satu keluarga di mana kakak-kakaknya itu membenci dia. Kakak-kakaknya tidak senang. Ada satu iri, ada satu kecemburuan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini di ayat yang kedua, saudara. Tetapi, saudara perhatikan dari Kejadian 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dia seorang yang dijual, dia seorang yang tinggal di Mesir di mana dia orang asing di tempat itu. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga dikatakan bahwa ia menjadi seorang yang selalu. Bapak Ibu perhatikan, kata selalu, bukan kadang-kadang. Tapi dia selalu diberkati Tuhan. Selalu berhasil karena penyertaan Tuhan. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Yusuf dijual ke orang Ismail, pegawai membelinya, dia menjadi orang asing di Mesir. Tapi di tempat di mana dia asing di situ pun Tuhan menyertai dia. Sehingga Yusuf, apa saja yang dikerjakan Yusuf itu membuatnya berhasil. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat orang berhasil dan beruntung. Jadi saudara, penyertaan Tuhan, kita perlu belajar di sini bahwa ada satu penyertaan Tuhan yang luar biasa yang membuat keberhasilan daripada Yusuf. Kita perlu belajar bersama. Mari saudara, engkau harus yakin bahwa hidupmu ada di dalam Tuhan dan Tuhan senantiasa menyertai saudara. Pada saat kita yakin kita ada dalam penyertaan Tuhan, apa saja yang kita lakukan Tuhan akan membuat berhasil. Amin. Tuhan menyertai Yusuf. Ayat yang kelima kita perhatikan dalam bacaan kita. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Saudara perhatikan di sini. Jadi raja, ya, raja di istana Fir'aun ini, dia menyerahkan segala kekuasaannya. Ya, dikatakan dia membawa segala kekuasaannya, diserahkannya kepada Yusuf. Nah, dikatakan dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Sudah perhatikan, jadi bukan hanya Yusuf yang diberkati Tuhan, tapi rumah di mana Yusuf ada ikut diberkati. Berarti di sini membuktikan bahwa di mana di situ ada orang percaya, di mana di situ ada orang yang disertai Tuhan, tempat itu pun diberkati Tuhan. Amin. Tempat itu diberkati Tuhan, daerah itu diberkati Tuhan, kota di mana ada orang-orang benar, saya percaya kota itu akan diberkati Tuhan. Amin. Iya, sudah. Jadi bukan saja Yusuf, tapi dikatakan bahwa rumah di mana Yusuf ada
berkat Tuhan ada di tempat itu. Dikatakan sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kalau saudara disertai Tuhan, rumah tanggamu akan diberkati Tuhan, pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Di rumah dan di ladang sama-sama diberkati. Kenapa? Karena ada seorang yang bernama Yusuf yang takut akan Tuhan dan dia disertai Tuhan. Ini hebat sekali, saudara. Kita perlu memiliki roh seperti Yusuf. Apakah Yusuf akan diberkati jika dia pada saat dia dijolimi, ya bahasanya dijolimi oleh saudara-saudaranya, pada saat dia dimasukkan ke sumur, pada saat dia dijual. Kalau Yusuf memiliki kepahitan, kalau Yusuf memiliki kebencian, kalau Yusuf membenci saudara-saudaranya, apakah Tuhan masih akan menyertai Yusuf? Tapi ternyata Yusuf tidak punya hati yang benci. Yusuf tidak punya hati kemarahan. Yusuf tidak punya akar pahit, saudara. Sekalipun apapun yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, Yusuf tetap memiliki hati yang bersih. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Ada banyak hal kita tidak melihat kemuliaan Tuhan karena hati kita yang tidak bersih. Karena hati kita yang menyimpan sesuatu. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi percaya bahwa Tuhan tahu. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Apakah Yusuf pamer bahwa aku gak benci saudaraku, aku gak gini. Dia dijual, dia mau cerita kepada siapa? Dia di tempat orang asing. Tapi saya percaya bahwa dimanapun Yusuf berada disertai Tuhan. Artinya bahwa Yusuf ini memiliki satu hubungan atau satu pergaulan yang begitu dekat dengan Tuhan. Jadi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, engkau ditempatkan seperti apa? Mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan saudara. Saudara tidak perlu sakit hati di situ, karena itu akan menghambat berkat saudara dan saya. Kita perlu senantiasa membersihkan hati kita. Kita perlu senantiasa untuk memiliki hati yang luas, pengampunan, sehingga tidak akan pernah menghambat berkat dalam hidup kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan membuat keberhasilan. Dan kita lihat di situ, di rumah dimanapun Yusuf berada, baik dikatakan di rumah di mana dia ditempatkan maupun di ladang. Artinya di ladang adalah di pekerjaan. Saudara tahu bahwa di awal itu pekerjaan daripada Yusuf itu sama-sama mereka menggembalakan. Mereka gembala dengan saudara-saudaranya. Ya, tapi Yusuf, dia pilih, Tuhan memberikan satu kelebihan. Dan kelebihan yang ada pada Yusuf adalah dia punya karunia mimpi, saudara. Sehingga apa yang akan terjadi, saudara, bukan saja akan terjadi dalam waktu dekat, yang akan terjadi nanti, Tuhan sudah kasih tahu lewat mimpi. Ya, ini luar biasa. Jadi apa yang akan terjadi? Yusuf sudah diberitahu oleh Tuhan. Sehingga apa yang diceritakan pada saat Yusuf cerita tentang mimpinya, bahwa nanti saudara-saudaranya dengan segala ilustrasi yang disampaikan itu membuat tambah benci saudara-saudaranya. Nah, saudara harus tahu bahwa seringkali pada saat kita menyampaikan pesan Tuhan pun ada orang yang tidak suka. Ya. Tapi saudara jangan tinggal diam di situ, karena apapun yang datang dari Tuhan pasti Tuhan sendiri akan menggenapinya. Amin. Tuhan sendiri yang akan menggenapinya. Kita tidak perlu cari pembelaan manusia. Tuhan yang akan menggenapi apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Amin. Kita lihat di sini ada beberapa teladan yang perlu kita pelajari dari orang yang bernama Yusuf ini, saudara. Yang pertama adalah bagaimana Yusuf itu menghadapi satu pergumulan untuk menghadapi satu godaan. Ya, jadi pergumulan menghadapi godaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Yusuf tinggal di Mesir, di mana rumah dia tinggal di tempat Potifar ini, mereka semakin diberkati. Ya,
semakin diberkati, baik di rumahnya maupun di ladangnya, semua semakin diberkati karena kehadiran Yusuf. Apa saudara pikir dengan sudah diberkati tadi terus hidupnya aman? Apakah Yusuf hidupnya aman? Ternyata tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di situ bahwa Yusuf tidak bisa hidup tenang karena dia tetap ada yang menggodanya. Ya, kita baca dari ayat yang berikutnya. Di ayat, karena Yusuf tadi di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Yusuf itu manis sikapnya sehingga orang senang. Istrinya Potifar senang lihat, waduh cakepnya ini Yusuf, ganteng, kemudian sikapnya manis, saudara. Ayat yang ke-7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Saudara, dikatakan di Potifar ini mereka sudah diberkati Tuhan, mereka sudah segala sesuatu diberkati Tuhan, tapi karena kehadiran Yusuf, tapi ternyata bahwa mereka tidak bisa membiarkan Yusuf hidup tenang. Dan ternyata bahwa istri dikatakan dari tuannya ini memandang Yusuf dengan birahi dan dia berusaha untuk mengajak tidur Yusuf. Wah, saudara, ini apa yang menjadi responnya Yusuf ini, saudara, ya. Nah, kita lihat di situ, tetapi Yusuf menolak. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku tidak lagi mengatur. Dikatakan dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Artinya Yusuf ini tahu diri. Ya, dia tahu diri, saudara. Semuanya loh sudah diserahkan dalam kekuasaanku. Ini loh, Yusuf ini tahu diri. Saudara, ini yang perlu kita pelajari. Jadi walaupun Yusuf memiliki satu kekuasaan, tapi dia tidak sombong, dia tahu diri. Ini perlu menjadi satu teladan dalam hidup kita. Mari dalam hidup kita ini kita tahu diri. Kita ini posisi kita di mana, kita baru seperti apa. Tempatkan dirimu pada posisi yang benar. Amin. Nah, Yusuf dia tahu menempatkan pada posisi yang benar. Dikatakan bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar kuasanya daripadaku. Yusuf bilang, tidak ada yang lebih besar kuasanya. Saya dikasih satu kepercayaan. Saudara, Yusuf tidak sombong, tapi dia tahu diri. Jangan sampai karena kekuasaan, karena talenta, karena karunia kita mulai sombong. Kita seperti tidak butuh orang lain. Kita bilang, oh semuanya aku bisa. Dijauhkan kiranya dari kita, amin. Kita harus tahu diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Sekalipun ada kepercayaan, ya, baik saudara mungkin di dalam pekerjaan ada kepercayaan yang dipercayakan dalam hidup kita. Tapi saudara, mari kita tahu diri. Jangan sombong. Yusuf tahu diri, dia tidak sombong dengan apa yang diserahkan kepada dia. Dikatakan, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tahu diri, sehingga dia tidak merespon godaan itu. Yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat dia mendengar, responnya dia bagaimana, dan respon itu akan menentukan langkah berikutnya. Tapi karena Yusuf dikatakan dia mendengar dan dia berkata, saya tahu diri, semua sudah diserahkan dalam kekuasaanku. Tapi bagaimana mungkin aku bisa berbuat dosa? Bagaimana mungkin bahwa aku bisa melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini yang disampaikan Yusuf. Sehingga dia menolak dari ajakan istri Potifar atau istri dari tuannya tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, godaan selalu ada. Tantangan di sekitar kita selalu ada. Rumah tangga ada tantangan, ada godaan. Makanya
Sebagai istri, saudara harus berperan benar-benar menjadi istri dalam rumah tanggamu. Sebagai suami, tempatkan dirimu sebagai imam yang benar. Saya percaya kalau engkau tahu bahasanya tahu diri, menempatkan dirimu, saya ini istri, saya ini suami, saya ini imam. Saya harus tahu menempatkan diri saya. Saya harus tahu melakukan bagian saya. Kalau saudara tahu menempatkan diri, tahu bagaimana melakukan bagian saudara, saya percaya bahwa saudara pun setiap godaan yang datang atau persoalan yang datang, saudara akan bisa merespon dengan benar. Amin. Saudara akan bisa merespon dengan benar. Karena kalau responmu salah, langkahmu akan salah. Tapi Yusuf dia merespon dengan benar. Sehingga langkahnya, saudara, itu jadi benar. Karena dia responnya benar. Sekalipun dia dengar ajakan itu, saudara, itu bukan sekali dua kali. Dia bilang yang namanya digoda, itu bisa setiap saat godaan itu datang. Jadi godaan bisa setiap datang dalam kehidupan kita. Nah, tapi mari saudara, kita harus bisa merespon dengan benar. Amin. Merespon dengan benar. Saudara kasih dalam Tuhan, godaan dalam hidup kita tidak harus itu berbicara tentang ada wanita lain atau ada pria lain dalam rumah tangga. Tidak harus seperti itu. Tapi mungkin godaan kita bisa, saudara, di tempat kerja, saudara digoda untuk korupsi, mungkin saudara digoda untuk berbohong. Ibu-ibu, bisa saja godaan itu datang dalam rumah tangga kita. Bagaimana kalau godaan itu datang? Apa respon yang saudara hadapi? Apa respon yang saudara berikan pada saat godaan itu datang? Kita digoda untuk kita berbohong, kita digoda mungkin untuk kita mencuri, kita digoda mungkin untuk banyak hal, bisa godaan itu datang dalam hidup kita. Artinya kesempatan itu ada, ya, kesempatan itu ada. Tapi apa respon kita pada saat kesempatan itu datang dalam hidup kita? Respon kita akan menentukan langkah berikut kita. Apa yang kita lakukan pada saat godaan itu datang, saudara? Tadi yang saya sampaikan bahwa respon kita harus, kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya prinsip. Ya, di sini Yusuf digoda untuk berbuat dosa oleh istri Potifar. Tapi ketika Yusuf sudah menjadi tangan kanan Potifar dan dia memiliki kehidupan yang nyaman. Jadi kadang-kala pada saat kita rasa semuanya nyaman, godaan bisa datang. Terkadang godaan datang ketika kita sedang berasa dalam kehidupan yang nyaman dan damai. Nah, saudara, ya, kadang-kala kita sudah rasa tenang, aman, damai, godaan datang. Karena iblis tidak suka anak-anak Tuhan itu hidup dalam berkat Tuhan. Dia nggak suka kalau anak-anak Tuhan itu hidupnya tenang, hidupnya damai gitu ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana respon kita terhadap godaan tersebut. Apakah kita akan tetap taat atau kita akan jatuh. Nah, ini bagian yang pertama. Jadi respon kita itu sangat penting. Saudara harus punya prinsip hidup. Kalau ku hidup bagimu. Benarkah hidupmu bagi Tuhan? Jangan cuma pujian. Hatiku tetap menyembahmu. Dimanapun kau berada, benarkah engkau menyembah Tuhan? Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benarkah dunia tidak bisa mengganggu kita? Kita seringkali dalam kesulitan saja, saudara, kita sudah ngomel. Kita seringkali dan saat kita menghadapi persoalan saja, hal-hal yang kecil, godaan yang kecil saja, seringkali saudara sudah terganggu hati kita. Mulut kita sudah, kita tidak bersyukur dengan apa yang ada. Jangan salah, saudara. Dunia, seolah-olah dunia tidak bisa. Saudara, dunia itu ada dengan segala isinya. Termasuk kebutuhan saudara itu bicara dunia. Jadi kalau dunia tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan, harusnya setiap persoalan, apapun pergumulan dalam hidupmu, engkau tetap harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan menyertai Yusuf.
dalam situasi yang sangat sulit. Saudara, saya percaya belum sesulit hidupnya Yusuf. Dijual, dimasukkan ke sumur. Mungkin saudara baru digoda untuk saudara, ya ini halal, misalnya begitu, ya. Tapi respon kita menentukan langkah kita berikut. Bagian yang selanjutnya, saudara, pergumulan akan mengubah hidup kita. Tadi yang pertama adalah kita bagaimana Yusuf itu bergumul menghadapi setiap godaan, tapi dia menang karena dia bersama dengan Tuhan. Bagian yang kedua adalah pergumulan dia menghadapi fitnah. Yusuf itu setelah dia tidak mau digoda oleh istrinya Potifar, apa yang dia lakukan? Apakah dia tinggal di tempat? Godain aku dong, godain aku dong. Saudara, dia lari. Ya, dia lari. Tapi apa yang terjadi pada saat dia sudah lari, apa yang terjadi, saudara? Ternyata istri dari Potifar ini dia merasa terhina. Kamu tolak aku ya? Apa yang dia lakukan? Dia fitnah Yusuf. Dia ceritakan cerita yang sebaliknya. Kita lihat di ayat-ayat berikut. Dikatakan ayat yang ke-8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di isi rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana yang besar ini bagaimana terhadap hal ini, saudara? Dia dikatakan bahwa aku bisa melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke sehari, saudara perhatikan, dari hari ke sehari godaan itu datang. Ya, walaupun dari hari ke sehari dikatakan perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dan pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lagi sepi, saudara. Jadi kesempatan itu ada, bahkan orang lain mungkin tidak tahu. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan, ayat 12 dulu, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar, bukan lari mendekat, saudara. Lari keluar, dia lari meninggalkan perempuan itu sekalipun bajunya itu lepas. Apa yang dikatakan ya, lepas, ditinggal di tangan perempuan itu. Nah, oleh sebab itu si istri dari Potifar ini, istri tuannya ini, dia punya alasan untuk menfitnah Yusuf. Sekalipun ada orang punya alasan untuk memfitnah saudara dan saya, tapi percayalah, apakah di situ saudara Yusuf kalah? Saya percaya tidak. Tapi karena fitnah, apa yang terjadi? Yusuf harus masuk penjara, saudara. Yusuf harus masuk penjara. Dan inilah yang terus terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Fitnah, dikatakan dia dibicarakan bahwa istri tuannya bicara bahwa Yusuflah yang berusaha untuk menggoda dia. Dibalik ceritanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi Yusuf, dia punya prinsip. Apakah dia membela diri? Oh tidak. Istri tuanku yang menggoda aku. Ternyata walaupun dia akan membela diri, saya percaya karena istri tuannya itu punya bukti. Ya, ada sesuatu yang dia pegang. Nah, apa yang terjadi? Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Apakah Yusuf masuk penjara karena kesalahan? Karena fitnahan, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita harus menderita karena fitnahan orang. Kadang-kadang kita harus menderita karena perkataan orang. Karena kadang-kadang kita harus menderita karena bukan apa yang kita lakukan, karena orang lain lakukan.
Ini juga yang dialami oleh Yusuf. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fitnah bisa berbentuk omongan. Fitnah itu berbicara bisa berbentuk yang namanya gosip. Digosok makin sip. Oh, rasanya saudara kalau ngomongin orang itu nggak habis-habis. 1 jam nggak cukup. Yusuf menerima fitnahan itu. Dia harus masuk ke dalam penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi saya percaya karena Yusuf hidup bergaul dengan Tuhan. Karena Yusuf ini tahu bahwa hidupnya dia disertai oleh Tuhan. Dia walaupun dia di penjara, dia tidak mengeluh. Saudara nanti baca, dia tetap menjalani proses itu. Karena dia tahu bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat engkau hidup bergaul dengan Tuhan, pada saat engkau hidup dalam firman Tuhan, sekalipun engkau difitnah, sekalipun engkau harus menderita, bukan karena apa perbuatan saudara, tetap engkau harus berdiri teguh. Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan membela kita. Kita harus memiliki hati yang lapang, yang tidak mudah tersinggung. Saudara, jangan orang bilang jangan miliki telinga yang tipis. Ya, sehingga sedikit-sedikit langsung langsung respon, langsung bertindak, dan tindakan kita salah seringkali. Karena telinga kita yang tipis, karena perkataan orang lain yang kita dengar. Yusuf mengalami fitnah. Yusuf sampai masuk ke dalam penjara. Tapi Yusuf, dia memiliki hati yang lapang. Dia tetap memiliki hati yang mengampuni. Dan Tuhan tetap menyertai dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbuat benar seperti Yusuf, bisa jadi kemudian kita akan mengalami tuduhan atau fitnah. Karena iblis tidak menyukai kita untuk kita berbuat benar. Jadi walaupun kita benar kadang-kadang difitnah, enggak apa-apa. Memang iblis tuh pekerjaannya begitu. Yusuf memberi teladan bahwa respon yang benar diperlukan dalam kita menghadapi setiap pergumulan, khusus dalam kita menghadapi fitnahan dari orang lain. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat, saudara. Mungkin saudara pikir, wow, ini pasti nih. Saudara pikir memang rakyat akan mendukung Yusuf. Enggak. Mereka pasti bilang, Yusuf kamu salah, penjarakan dia. Seolah Yusuf sudah luar biasa kesalahannya. Tapi Tuhan tidak tutup mata. Tuhan melihat mana yang benar, mana yang salah. Dan waktu Tuhan pasti waktu yang tepat. Bagian yang berikut adalah apa yang dihadapi Yusuf adalah pergumulan dia menghadapi selama dia di penjara. Jadi ada satu pergumulan di mana ini saya di penjara ini seperti apa ini? Kita lihat di ayat-ayat yang berikut. Saya baca dari ayat yang ke-16 di sini. Dikatakan juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan. Katakan diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Ini perkataannya manis istrinya, saudara. Ya, saudara ingat, istri saya ada seorang ibu punya istilah begini. Istri itu bisa jadi malaikat bantal, bisa jadi setan bantal. Saya pikir-pikir, dia bilang, istri itu bisa jadi malaikat bantal, bisa jadi setan bantal. Saudara bisa bayangin kalau lagi tidur bersama dengan suami terus itu yang dingomongkan, saudara. Dan ini yang dilakukan oleh istrinya Potifar. Dia ngomong, itu loh yang kau bawa itu godain aku terus. Kira-kira suami panas gak hatinya, saudara? Iya kan, panas. Nah, itu lagi jadi setan bantal itu. Tapi kalau lagi jadi malaikat, saudara, waduh Pak, suami lagi bilang ini, aku lagi punya masalah gini, tenang aja Pak,
selama ada Tuhan bersama dengan kita, pasti Tuhan akan tolong kita. Saudara harus jadi malaikat bantal, amin. Harus jadi malaikat penolong, amin. Iya. Jadi jangan jadi setan bantal yang membuat suami imannya, oh benarkah, benar itu yang kau bilang, oh kalau gitu siap. Wah, saudara hati-hati ya. Jadi suami bisa terpengaruh karena perkataan istrinya yang terus menerus. Nah, ayat yang berikut dikatakan, tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, wah, laporan sama suaminya ditambah-tambah lagi lebih gitu. Saudara, dikatakan begini, tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Laporan istri sama suaminya ditambah, dipanas-panasin lagi, dibakar lagi supaya suaminya tambah percaya ya. Waduh, kadang-kadang kalau fitnah itu saudara ditambah ada bumbu-bumbunya. Bahasanya cuma 1 meter. Oh, dia ditambah. Oh, enggak begitu, Bu. Tambah. Enggak, yang benar tuh begini, yang begini. Wah, bahaya ini ya saudara. Jadi ditambah-tambah kata-katanya tuh meyakinkan banget. Suaminya belum yakin, tambah yakin lagi. Saudara ngomong sama orang belum yakin, oh benar, ini benar, pokoknya benar sebenar-benarnya. Waduh, seolah-olah saudara udah jadi malaikat ya. Apa yang saudara sampaikan semuanya benar, padahal belum tentu. Hati-hati, jangan sampai kita jadi penfitnah. Amin. Kita jadi menfitnah orang lain, jangan sampai kita menjadi penggosip. Nah, apa yang ayat yang ke-19? Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini dan begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka apa? Bangkitlah murka, bangkitlah amarahnya. Namanya dapat laporan. Nah, saudara kalau mau marah ya kasih laporan-laporan yang negatif. Bisa saudara, dalam waktu tidak perlu nunggu berjam-jam saudara ya. Saat laporan sampai ke telinga apa? Wah, langsung. Nah, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Apakah di penjara Yusuf berontak? Tidak. Ayat yang ke-21, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Memang dasar Yusuf sikapnya yang manis dan elok. Saudara, dia mau ditempatkan di tempat yang baik dan tidak baik pun, dia tetap bisa menjadi berkat. Dia tetap menjadi kesayangan. Bahkan kepala penjara pun dikatakan dia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Ini yang luar biasa dari Yusuf. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima setiap persoalan, setiap ganjaran, apalagi kalau saudara itu tidak lakukan, apalagi kalau saudara tidak bersalah, terima. Tapi percayalah, bahwa dimanapun engkau sedang alami, Tuhan ada di situ. Tuhan tetap membela. Dimanapun kau ditempatkan, sekalipun ada tempatnya, dalam penjara hidup kita itu banyak, saudara. Jangan saudara pikir kalau penjara itu cuma pakai terali besi, enggak. Saudara bisa dipenjara, dalam rumah pun kau bisa merasa dipenjara. Bersama dengan mertuamu kau bisa rasa dipenjara. Dalam pekerjaanmu di kantor engkau bisa rasa dipenjara. Kenapa? Karena orang-orang di sekitarmu yang mempenjarakanmu. Tapi kalau engkau tetap memiliki sikap seperti Yusuf, dia sikapnya manis. Dia bukan saja parasnya yang elok, tapi sikapnya Yusuf inilah yang bisa menarik orang lain. Kita akan tutup firman Tuhan. Kita buka Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ibrani 12 pasal yang ke-11. Mari kita baca. Iya. 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan apa? Damai
kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu perhatikan di sini, Yusuf dia dilatih oleh Tuhan. Dikatakan kepala penjara sayang kepada dia. Ayat yang ke-23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakan Yusuf di dalam penjara pun Tuhan memberkati dan membuat berhasil. Engkau mau dalam penjara pun, kalau engkau tetap hidup di dalam Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Kenapa saudara? Kan dalam Ibrani tadi berkata bahwa memang tiap ganjaran, tiap persoalan, tiap godaan, setiap masalah yang kita hadapi saudara, itu diberikan kepada kita, dikatakan apa? Untuk mendatangkan sukacita, bukan duka cita. Tapi kemudian pada saat kita, waduh rasanya, kayaknya kita berduka ya karena persoalan ini, kita sedih, menangis. Ya menangis terus karena kok saya ngadapin gini ya, kok saya begini ya, kok saya kayak ditekan ya, kok saya kayak di penjara ya, kok saya diperlakukan seperti ini. Sudah merasa seperti dalam penjara. Tapi kalau engkau tetap ada di dalam Tuhan, firman Tuhan dikatakan bahwa ia akan menghasilkan buah kebenaran. Menghasilkan buah kebenaran, bukan hanya kebenaran karena memang engkau tidak bersalah dan engkau terus hidup dalam Tuhan, dikatakan dia akan memberikan damai. Selain damai dikatakan dan kepada mereka yang dilatih. Saudara lagi dilatih oleh Tuhan. Saudara harus lihat itu, dimanapun engkau saat ini sedang ditempatkan, siapapun orang-orang yang ada di sekitarmu yang mungkin memperlakukan engkau dengan tidak adil dalam hidupmu, dengar bahwa Allah berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang melatih kesabaran kita, Tuhan sedang melatih bagaimana kita hidup ikhlas, bagaimana kita bisa mengampuni orang yang menjengkelkan, menyakitkan kita. Tuhan sedang melatih kita. Dan itulah yang terjadi dengan Yusuf. Yusuf sedang mengalami proses demi proses dalam hidupnya. Dan akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Apa yang terjadi? Semua mimpi Yusuf digenapi. Semua mimpi Yusuf digenapi. Dan Yusuf diangkat oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf mengalami ganjaran dan hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Luar biasa, tapi Yusuf tidak kecewa, Yusuf tidak marah, bahkan dia tidak menyalahkan Tuhan atau siapapun. Ini yang harus jadi pelajaran buat kita. Kalau ada persoalan dalam hidupmu, jangan biasa salahkan orang lain. Salahkan, koreksi dirimu. Kenapa seperti ini? Dan jangan apalagi saudara menyalahkan Tuhan. Hal inilah yang membuat Tuhan pada akhirnya mengangkat Yusuf. Dia mengalami kemuliaan Tuhan yang besar. Dia diangkat oleh Tuhan. Dia bisa menolong keluarganya pada saat mereka mengalami satu kelaparan. Yusuf, apa yang dimimpikan oleh Yusuf semua terjadi. Seringkali hal-hal yang buruk kita alami juga sekaligus merupakan satu ujian dari Tuhan. Karena Tuhan ingin mengubah karakter saudara dan saya. Supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Untuk kita mau menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia sebagai mempelai Kristus. Saudara dan saya kita dipersiapkan. Milikilah karakter yang baik. Seperti Yusuf, hari ini satu pelajaran yang luar biasa, bahwa pergumulan bisa mengubah kehidupan kita. Untuk hidup saudara dan saya menjadi baik dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin buat firman Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Apapun yang terjadi tidak mengubah cinta kita kepada Tuhan. Kita akan semakin mencintai Tuhan. Mari angkat hatimu, renungkan firman Tuhan ini. Haleluya. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidupmu, bukan karena kesalahanmu, tapi percayalah, kalau engkau terus ada di dalam Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Bersyukur kepada Tuhan apapun yang sedang kau hadapi. Ada satu pelajaran yang luar biasa Allah berikan bagi kita. Tuhan rindu untuk bisa mengubah karakter kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan pujian ini. Ku mau tetap cinta Engkau Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, ku tetap setia, ku tetap setia. Mari katakan kepada Tuhan, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Oh haleluya. Terlalu banyak, mari katakan kepada Tuhan, ya Tuhan telah takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh haleluya. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada pada saat ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mungkin Tuhan sedang menguji kita. Tuhan rindu untuk mengubah karakter kita. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Dia difitnah, dia dianiaya, dia dijual. Saudara, bahkan dia difitnah sampai dia masuk penjara. Dia harus mengalami semuanya itu sekalipun dia tidak melakukan satu kesalahan. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf memiliki hati yang lapang. Dia tidak memiliki kebencian dalam hidupnya. Dia memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas. Dan kita tahu dengan kehidupan Yusuf seperti itu, saudara, dari sejak saudara dia masih bersama dengan orang tuanya, sampai dia ada di Mesir, bahkan dia di dalam penjara, Tuhan tetap menyertai dia. Penyertaan Tuhan ini yang kita butuhkan. Penyertaan Tuhan yang akan membuatmu berhasil. Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dia lakukan Tuhan memberkati. Mari renungkan firman Tuhan. Kalau kau terus di dalam Tuhan, hidupmu terus bergaul dengan Tuhan, engkau terus disertai Tuhan, engkau terus ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Allah akan mengangkat hidupmu, Allah akan membelamu, Allah akan menolongmu. Dan waktu Tuhan selalu tepat. Bahkan engkau yang sakit percaya pasti sembuh. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal hidupmu terus menyenangkan hati Tuhan, engkau terus memiliki hati yang dekat dengan Tuhan. Jangan kau simpan apapun tentang orang lain. Bersihkan itu di hadapan Tuhan, supaya berkat Tuhan bisa terjadi, janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku mau terus tetap cinta, bahkan lebih lagi Tuhan, cinta Tuhan lebih setia lagi. Apapun yang terjadi,
Engkau harus tetap di dalam Tuhan. Katakan dengan iman, aku mau terus cinta Engkau Tuhan. Aku akan lihat pertolongan Tuhan. Terus katakan, apapun yang sedang kau hadapi saat ini, mungkin kau sedang merasa dalam penjara, katakan aku mau tetap cinta Engkau Tuhan. Ku tetap setia. Oh, mau aku lebih setia lagi Tuhan. Ku tetap setia. Ku mau setia. Walau kau pandang tak menerpa, ku tetap setia. Oh, mari katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Berkati jemaatmu hari ini, teguhkan hidup kami Tuhan. Takkan mungkin ku kalah dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan hidupmu terus buat Tuhan. Seluruh hidupku, Yesus Tuhan. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan. Terus katakan, ini hidupku, persembahkan hidupmu buat Tuhan. Seluruh hidupku. Lihatlah kami Tuhan, lihatlah umat-Mu. Belas kasih buat kami. Kami minta penyertaan-Mu terus Tuhan. Ya Rabasia, ya Rabasia. Mujizat itu ada. Mari terus persembahkan hidupmu buat Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku. Persembahkan hidupmu, persembahkan hidupmu, persembahkan hidupmu. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh,
Bapa, dalam nama Yesus, berkati umat-Mu Tuhan. Jika hari ini ada yang sakit, firman-Mu berkata, oleh luka-luka bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Roh Kudus pulihkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Rumah-rumah tangga dipulihkan. Rencana Tuhan jadi, penyertaan Tuhan sempurna atasmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, kiranya Tuhan berkarya, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, tunjukkan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami terus pegang janji firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu iya dan amin. Genapi itu dalam hidup kami, dari saat ini sampai selamanya. Kiranya firman Tuhan bisa kami responi dengan baik, kami boleh melakukannya dan kami bertindak, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Allah dahsyat, Yesus dahsyat. Besar kuasanya. Apapun yang terjadi, iman kami tidak akan goyah Tuhan, karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami, Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya semua kami yang sudah melayani Tuhan, jerih lelah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Kami menyerahkan perjalanan kami kembali ke tempat kami masing-masing, minta dibungkus dengan darah Yesus. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Semua rencana yang bukan dari Tuhan, sakit, penyakit, celaka, maut, bahaya, kami tolak, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu berkuasa dalam hidup kami, pasukan malaikat-Mu memagari, membentengi kami, sehingga kami aman dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami tutup ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu buat Tuhan. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Biarlah tangannya yang kudus, tangan yang berlobang paku itu diarahkan kepada kita, dan terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kekuatan, kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Yang dijumpai tangannya, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, engkau akan diberkati di ladang, engkau akan diberkati dalam keluargamu. Engkau diangkat Tuhan naik dan bukan turun.
Semuanya engkau akan diberkati. Rencana Tuhan jadi atasmu. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari semua yang sudah diberkati sama-sama dengan iman katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.